Selanjutnya dari WA yang sudah masuk, dari hamba Allah perempuan 38 tahun pegawai negeri dari Lampung, dari 0812 9337 sekian-sekian. Bagaimana saya harus bersikap jika suami tidak bertanggung jawab dan pemalas, tidak menafkahi kalau tidak diminta karena merasa istri sudah bekerja dan punya penghasilan, disuruh cari kerja pilih-pilih, selalu berdusta memberikan janji-janji palsu. Saya sering dikomplain orang yang ternyata ditipu olehnya, bahkan kakaknya sendiri. Saya pun juga ditipu, harta saya yang saya peroleh sendiri pun habis karenanya. Dalam kurung, tapi saya sudah ikhlaskan. Saat ini suami saya tidak pulang-pulang karena menginap di rumah ibunya, meninggalkan istri dan anak, menemui kami sesekali pun tidak. Nafkah juga tidak. Entah apa yang suami kerjakan saya tidak tahu. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga masalah ibu diselesaikan. Allah berikan hidayah kepada suami ibu ya. Dan dia bisa kembali menjadi suami yang baik. Cuman saya ingin berikan nasihat global sebelum saya jawab pertanyaan ini. Akhi dan ukhti. Wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimah. Menikah dengan orang yang beragama. Menikah dengan orang yang beragama. Sekali lagi. Menikah dengan orang beragama itu wasiat Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada para wanita, "Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, bukan tampan dan hartanya, juga jabatannya bukan. Baik akhlaknya, santun, ramah, beragama walaupun miskin, maka nikahkan dia. Itu wasiat Nabi SAW kepada para wanita dan wali wanita. Begitu juga bagi laki-laki, ya. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya, lihasabiha, karena keturunannya, lijamali, karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatidin taribat yadak. Pilih yang beragama, hidupmu akan tentram. Nabi SAW sudah wasiatkan. Ini masalah-masalah seperti yang terjadi. Dan beberapa penanya-penanya tadi sebelumnya, karena pasangannya jauh dari agama. Yang istri mengeluh suaminya tidak mau sholat, suaminya tidak bertanggung jawab, tidak berikan nafkah, selingkuh, suka berdusta, ingkar janji. Semua ini menipu orang karena jauh dari agama. Ya, karena jauh dari agama, Allah musta'an. Ada juga suami mengeluh istrinya tidak suka dengan orang tuanya, suami mertua dia maksudnya, sehingga akhirnya suami serba salah memilih istri atau memilih ibunya. Tentu pasti dia pilih ibunya. Ini istri-istri yang tidak layak untuk menjadi pasangan dan suami gitu. Ya Allahul musta'an. Oleh karena itu hati-hati sekali. Dan dalam bahasan kami masalah hak anak yang pertama adalah memilih pasangan yang tepat. Karena mulai dari situ. Kapan Anda salah meneteskan sperma di rahim seorang wanita buruk, maka akan dan hamil, perempuan yang buruk itu akan menjadi status ibu anak Anda selamanya. Susah disesali kalau sudah terjadi. Kapan juga Anda sebagai laki-laki menetes seorang wanita menerima sperma dari laki-laki yang salah, karena terjadi interaksi biologis setelah menikah kan, tumpah di rahim Anda dan Anda hamil, maka laki-laki buruk itu akan menjadi status ayah anak Anda selamanya. Tidak boleh salah dalam masalah ini. Ya. Tidak boleh salah, harus betul orang beragama. Baik, bagaimana kalau terjadi Ustaz? Anda, sudah saya bilang, kalau Anda nasihatin, ingatkan, tidak mau dengar, saran kami istikharah. Salat 2 rakaat, wudu. Ibu yang bertanya sekarang wudu. Wudu, minta petunjuk kepada Allah SWT. Kalau tidak hafal doanya, tidak masalah. Anda salat istikharah dia dalam hati 2 rakaat, lalu Anda ketik di Google doa istikharah, baca. Ya, baca doa itu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, aku minta petunjuk darimu. Wa astaqdiruka bi kudratik. Dan aku mohon ya dengan kemahakuasaanmu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratik. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratik wa as'alu min fadlika al-azim, dan aku mohon dengan karunia-Mu yang maha besar ya. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena Kau mampu aku tidak mampu, wa ta'lam wa la alam, dan Engkau tahu dan aku tidak tahu, wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah kalau perkara ini, lalu sebutkan perkaranya apa. Ya. Mempertahankan pernikahanku dengan suamiku misalnya, atau dengan istriku gitu kan. Atau kalau yang lain mau buka usahaku, pindah kotaku dan seterusnya. Khairun li fi dini, baik untuk agamaku. Wa dunianya, dan kehidupan duniaku. Wa ma'ashi, kehidupanku secara umum. Wa akibatu amri, dan urusanku di akhirat nanti. Faqdurhu li, takdirkan buat aku. Wa yassirhu li, mudahkan buat aku.
faqdurli wa yassirli thumma barik li fi, dan berkahilah itu untukku. Wa in kana hadzal amr, dan kalau perkara ini kita sebutkan perkara ini walaupun dalam bahasa Indonesia karena di luar salat, mempertahankan rumah tanggaku sama suamiku sama istriku misalnya, syarrun li fi dini, buruk dalam agama bagi agamaku, wa dunyaya, kehidupan duniaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku secara umum, wa akibatu amri, dan urusan akhiratku nanti, fasrifhu anni, alihkan dia dari aku, wasrifni anhu, dan alihkan aku dari dia juga supaya tidak ada penyesalan. Thumma qdur li khaira haitsu kan waraddini bihi, lalu kemudian tentukanlah kebaikan untukku dan buatlah aku ridho dengan ketentuanmu itu. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi kita perbaikin mereka, pasangan-pasangan ini jangan bersama-sama. Tapi jangan langsung ambil keputusan kecuali sudah istikharah. Karena istikharah ini jalan pintas doa, dan kita minta langsung kepada Sang Pencipta agar menentukan apakah saya lanjutkan atau tidak.